Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya, untuk hari ini kita akan belajar mengenai takhrij ya dengan menggunakan Maktabah Syamilah. Kemarin kita sudah belajar untuk melakukan pengutipan kepada kitab-kitab primer terutama dalam bidang hadis. Nah, sebenarnya hampir sama juga kalau kita melakukan takhrij dengan Maktabah Syamilah. Tetapi saya ingin supaya kalian juga bukan sekedar tahu takhrij dengan softwarenya, tapi juga betul-betul melakukan penelitian sanad ya, yang itu merupakan salah satu tujuan utama dari melakukan takhrij. Baik, sebelum itu mungkin untuk mengingatkan kembali kalian mengenai takhrij, harusnya kalian sudah pernah belajar kalau semester 6 ya, tapi kalau semester 2 mungkin belum. Jadi takhrijnya artinya adalah dari kata kharraja yukharriju, yang artinya adalah mengeluarkan atau memisahkan, menampakkan, memperlihatkan. Secara istilah, takhrij adalah artinya menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, di mana hadis itu diriwayatkan secara lengkap dengan sanadnya. Jadi bukan takhrij artinya kita mencari hadis ini di kitab primer di mana. Gitu. Jadi kita misalnya mendapatkan sebuah hadis dari website atau dari buku atau dari mana, kemudian kita ingin mengetahui hadis ini siapa yang meriwayatkan dan apa statusnya, apakah sahih atau tidak. Maka langkah awalnya adalah melakukan takhrij untuk mencari sumbernya di mana hadis ini. Jadi menemukan letaknya hadis itu di kitab-kitab primer. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwa kita akan mendapatkan sanadnya. Karena kitab primer adalah kitab yang ditulis atau kitab hadis yang hadisnya ditulis dengan sanadnya secara lengkap. Dan kitab primer ini biasanya ditulis pada zaman periwayatan, pada masa periwayatan. Sehingga memang pada waktu itu ketika orang menulis hadis itu beserta dengan sanadnya supaya bisa diketahui sumbernya, ya, urutannya dari mana saja. Nah, itu yang akan kita lakukan. Tentunya kalau takhrij secara manual ya kalian harusnya sudah, atau nanti bagi semester 2 mungkin nanti akan belajar ya di mata kuliah takhrij. Ya, semester 6 berarti sudah pernah melakukan. Jadi kalau takhrij secara manual itu bisa dengan melalui sahabatnya. Jadi siapa sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut? Kemudian kita merujuk kepada kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan sahabat. Misalnya kitab Musnad Ahmad atau Mu'jam At-Tabrani atau yang lainnya. Jadi kita tahu bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka kita pergi ke Musnad Ahmad di bagian hadis-hadisnya Abu Hurairah. Atau dengan melalui awal kata disebut dengan atrof ya. Awal kata dalam matannya. Karena ada kitab-kitab hadis yang disusun dengan berdasarkan alfabet, yaitu diurutkan dari awal kata dalam hadis itu, misalkan Sul Umal misalnya. Jadi kalau kita mau tahu hadis diriwayatkan oleh siapa, pergi ke Ansul Umal, ambil kata pertamanya, kemudian kita cek di sana, nanti akan disebutkan hadis diriwayatkan oleh siapa dan seterusnya. Atau mengetahui lafaz matan tersebut yang jarang dipakai ya. Itu melalui kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadil Hadith dari seorang orientalis. Kita ambil kata tersebut, misalnya kata yang asing ya, kata yang kira-kira tidak ada dalam hadis yang lain, kemudian kita cari di Mu'jam Mufahras, dia urutannya alfabetis seperti kamus. Kita ambil, kita cari di situ, kemudian akan disebutkan hadis diriwayatkan oleh siapa. Kemudian kita pergi ke kitab primer. Atau melalui tema. Kalau tema berarti kita pergi ke kitab-kitab yang berdasarkan tema. Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud, kitab-kitab Sahih dan Sunan itu semuanya tematik. Kita pergi ke temanya, ada nggak di sana? Tapi ini lebih susah tentunya. Atau melalui pengamatan tertentu terhadap sebuah hadis, baik sanad maupun matannya. Ya misalnya kalau kalau misalnya hadis mutawatir, kita pergi ke hadis mutawatir. Kita hadis mutawatir. Kalau dia hadis masyhur, kita pergi ke hadis masyhur dan seterusnya. Baik. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah dengan melakukan secara digital dengan software Maktabah
syamilah. Tapi sebelum itu saya menjelaskan sedikit mengenai proses gambar ini ya. Bagaimana proses hadis itu dari mulai disampaikan Nabi sampai diamalkan oleh kita sebagai umat, itu melalui proses yang panjang. Yang pertama tentunya hadis itu disampaikan oleh Nabi, kemudian dinukilkan oleh para perawi, diriwayatkan. Namanya diriwayatkan. Hadis itu diriwayatkan oleh para perawi, oleh sahabat, oleh tabiin dan seterusnya. Diriwayatkan secara lisan. Kemudian dari proses periwayatan itu kemudian hadis itu ditulis, dikodifikasikan menjadi kitab-kitab hadis yang sekarang kita kenal. Yang di sana terdapat hadis secara lengkap beserta sanad dan matannya. Nah, hadis-hadis ini tentunya kita tidak bisa mengetahui apakah dia sahih atau tidak sahih. Harus ada usaha untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai kesahihan hadis itu. Maka kemudian dilakukan penelitian sanad. Setelah penelitian sanad berarti hadisnya kalau sudah melalui penelitian sanad akan disimpulkan apakah dia hadisnya sahih atau tidak. Kalau sahih kemudian lanjut ke proses selanjutnya penelitian matan. Penelitian matan ini menguji matannya, diuji dengan cara diuji dengan Al-Quran atau hadis sahih yang lain dan seterusnya kita jelaskan. Kemudian setelah itu pemaknaan hadis dengan ma'anil hadis yang nanti kalau semester 2 akan belajar, kalau semester 6 berarti sudah belajar. Misalnya dengan metodenya Al-Qardawi ada 8 langkah, metodenya Suud Ismail ada berapa langkah, Nurul Najwa dan lain-lain. Fungsinya adalah metode-metode ini fungsinya adalah untuk bisa melakukan pemahaman hadis yang lebih komprehensif, bukan tekstual. Setelah itu kemudian dikontekstualisasikan artinya dilihat bagaimana kalau hadis ini diaplikasikan pada zaman kita dengan ruang dan waktu yang berbeda dengan pada zaman Nabi ya, dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baru kemudian bisa jadi prosesnya panjang seperti itu. Nah, kita itu yang akan kita lakukan adalah di bagian ini, di bagian penelitian sanad. Dan nanti kalau misalnya setelah itu di mata kuliah kita juga ini nanti kita akan sampai pada penelitian matanya dengan menggunakan software. Nah, untuk penelitian sanad sendiri langkah-langkahnya, penelitian sanad ini langkah-langkahnya adalah yang pertama takhrij, nanti kita dengan syamilah ini pakai syamilah. Kemudian setelah itu i'tibar. I'tibar ini artinya adalah melihat jalur periwayatan secara utuh, ya, mengetahui siapa saja yang meriwayatkan, siapa yang di tabaqah ini siapa, kemudian siapa yang menguatkan dan seterusnya. Yaitu untuk mengetahui, jadi i'tibar ini dilakukan untuk mengetahui mutaba'at dan syawahid. Mutaba'at artinya rawi yang menguatkan rawi lain dari guru yang sama. Jadi misalnya sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang rawi, dalam salah satu tabaqahnya ada rawi yang lemah. Ini kan berarti hadis itu menjadi hadis lemah ya, karena hadis itu mau tidak mau syarat hadis sahih. Tapi ternyata dari jalur periwayatan yang lain ditemukan ada rawi yang selevel dengan dia, setingkat dengan dia, yang dia adalah rawi yang thiqah. Maka rawi yang thiqah ini menjadi mutabi namanya. Mutabi kepada rawi yang lemah disebut dengan mutaba'at. Syawahid itu seperti itu. Jadi mutabi kepada rawi yang lemah tersebut. Maka dengan demikian hadis rawi yang lemah tadi bisa diangkat kalau misalnya dulu sebelumnya dia dhaif maka menjadi hasan li ghairihi, kalau di sebelumnya hasan li dzatihi maka naik menjadi sahih li ghairihi. Sedangkan syawahid ini, kalau syawahid ini adalah sahabat lain yang meriwayatkan hadis yang sama dari hadis yang kita bahas. Misalnya kita dapat hadis riwayat Abu Hurairah. Setelah kita takhrij ternyata ada riwayat lain dari Ibnu Umar, maka hadisnya Ibnu Umar menjadi syahid terhadap hadisnya Abu Hurairah. Hadisnya Abu Hurairah menjadi syahid kepada hadisnya Ibnu Umar. Jadi mutabat syawahid ini pembahasan mengenai bagaimana kita mencari penguat hadis, penguat jalur periwayatan yang hadis yang kita teliti. Nah, itu kita melakukannya dengan skema sanad, dibantu dengan membuat skema sanad supaya lebih mudah. Karena skema sanad itu menggambarkan secara utuh sanad itu bagaimana gambarnya, bentuknya. Siapa saja di jalur ini, siapa yang setingkat dengan ini dan seterusnya. Nah, kita untuk hari ini dan tugas untuk hari nanti kita di dua hal ini, takhrij dan skema sanad. Langkah selanjutnya untuk penelitian sanad adalah mengaplikasikan syarat hadis sahih yang 5 itu ya. Hadis sahih 5.
Yang pertama adalah sanadnya bersambung, yang kedua rawinya adil, yang ketiga rawinya dhabit, yang keempat tidak syad, yang tidak ada syad tapi tidak syad, dan yang kelima tidak ada ilah. Ini nanti kita bisa bahas lagi nanti ketika penelitian sanad aja. Kemudian setelah itu baru penelitian matan kita akan bahas juga di penelitian matan. Baik, kita akan bahas yang takhris dulu saja dan skema sanad yang akan kita bahas sekarang. Kita akan melakukan takhris dengan menggunakan syamilah. Prosesnya sama seperti kalau kita mengutip dari kitab syarah atau gharib. Kita pergi ke sini. Kemudian kita pilih di tasnif ini, kita pilih kutubus sunnah. Karena kutubus sunnah ini adalah kitab-kitab primer. Nah, biasanya kalau untuk skripsi tentunya dibatasi ya kitab primernya. Kalau misalnya rujukannya semua kitab primer akan menjadi berat, maka kemudian dibatasi biasanya kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, dan Sunan yang 4. Atau kutubus tis'ah, Sahih Bukhari, Sunan 4 tambah Muwatta Malik, Sunan Darimi atau Musnad Darimi, dan Musnad Ahmad. Jadi pertama kita tentukan dulu kita akan jadikan sebagai rujukan. Misalnya kita pakai kutubus sittah di sini. Kita masukkan semua. Ini Sahih Bukhari, kita pilih salah satu saja. Kemudian Sahih Muslim, kemudian Sunan Majah, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, dan Sunan Nasai. Ya, sudah masuk 6 ini. Kalau kita mau nambah 9 ya kita masukkan Muwatta Malik, kutubus tis'ah berarti. Muwatta. Ini ya, kita pilih salah satu, kemudian Musnad Ad-Darimi. Tentunya namanya Sunan Ad-Darimi kalau dicetakannya. Dicetakan yang sekarang, tapi kalau Ad-Dariminya itu ngasih namanya Musnad Ad-Darimi ya. Kemudian tambah Musnad Ahmad. Musnad Ahmad. Cetakan Risalah. Ya, ini sudah 9. Dan kalau mau biar tidak harus mengulang-ulang terus, kita bisa ke sini sebenarnya. Bisa kita simpan ini yang kita sudah bikin ini. Kita pergi ke majalat sini, majalat. Kemudian kita tulis di sini untuk nyimpan, misalnya ini kita kasih nama Al-Kutub At-Tis'ah gitu ya. At-Tis'ah. Kemudian kita klik simpan ini. Hifdz artinya simpan. Maka dia kemudian tersimpan kutubut tis'ah di sini. Jadi kalau misalnya kita nanti mau kembali lagi, nggak harus ngetik lagi satu-satu lagi. Cukup pergi ke majalat, pilih mana. Yang tadi saya sudah bikin yang sitah dan tis'ah, yang barusan yang tis'ah, yang sebelumnya sudah bikin sitah. Jadi kalau mau kutubut sitah kita tinggal klik yang sini, berarti sitah saja. Atau kalau mau tis'ah berarti yang ini. Gitu. Saya kita kutubus sitah saja ya. Misalnya hadis yang kita cari adalah al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa la yakhdhuluhu. Nah, untuk mencari hadis takhrij, kita juga sama mencari kata yang kira-kira tidak terulang di hadis yang lain supaya mempersempit hasilnya. Jadi masukkan 1 atau 2 kata, maksimal 3 kata ya. Jangan sampai banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak, kalau kita salah satu huruf saja membuat tidak bisa dideteksi oleh softwarenya. Maka kita seminimal mungkin melakukan kesalahan. Jadi misalnya hadis tadi ya, al-muslim akhul muslim, kita masukkan misalnya kata akhul muslim ya, yang kira-kira tidak terulang di hadis yang lain. Nah, kita sudah tentukan kutubus sittah, kemudian kita klik ini, teropong. Nah, setelah dapat kita cek dulu. Apakah benar? Kalau di sini hasilnya kutubus sittah ada 14. Tapi apakah ini semua memang hadis atau tidak, harus cek dulu ya. Yang pertama misalnya kita klik, oh ya ini hadis Sahih Bukhari al-muslimu akhul muslim. Bawahnya Sahih Bukhari al-muslimu akhul muslim. Tapi ini ucapan bukan Rasulullah ini. Oh, ini
babnya Bukhari, ucapan Bukhari. Berarti ini tidak masuk ya, nggak ada sanadnya. Bawahnya lagi ini Bukhari ya, bisa dimasukkan. Yang ini Muslim juga bisa dimasukkan. Ini bisa dimasukkan. Ini juga bisa dimasukkan. Sabda Nabi ada sanadnya. Kemudian ini juga iya dari Sunan Ibnu Majah. Kemudian ini juga ini bukan, coba kita cek. Ya, tapi ini hadis yang lain, tapi ini sabda Nabi juga. Ya bisa menjadi syahid itu. Ini juga bisa menjadi syahid. Ini karena di footnote berarti bukan hadis, bukan untuk tidak bisa dijadikan sebagai sumber takhrij, data takhrij. Ini ya Sunan Nabi Daud, Tirmidzi ya, Tirmidzi juga, iya, dan Tirmidzi juga. Jadi begitu, setelah kita dapat harus kita cek lagi apakah benar itu hadis yang kita cari atau bukan, gitu ya. Oke, kita coba hadis yang lain. Misalnya hadis eh, la dorora wala dirar, la dorora wala dirar. Kita masukin kata la doror misalnya, la doror. Enter. Kita lihat di sini, ini tentunya bukan karena ini di footnote. Ini juga bukan di footnote. Ini juga bukan footnote. Ini juga bukan. Bukan juga. Nah ini. Sunan Ibnu Majah. La dorora. Ini sabda Nabi. Ya ini bisa dimasukkan. Berarti ini yang pertama hasilnya. Hasil takhrisnya. Ini juga Sunan Ibnu Majah. La doror masukkan. Ini enggak karena di footnote. Ini juga footnote. Ini juga footnote. Ini juga footnote. Jadi cuma dua. Ibnu Majah. Dua-duanya Ibnu Majah dengan dua sanad yang berbeda. Jadi begitu harus kita cek begitu ya. Nah setelah kita dapat ini, kemudian kita bikin skemanya gitu. Misalnya tadi ya, Ibnu Majah ini. Kita bikin skemanya. Kita baca nih sanadnya. Hadatsana Abu Abdul Rabbih Ibnu Khalid An-Numairi Abul Mughallis. Ini yang mengatakan hadatsana siapa? Yang mengatakan adalah Ibnu Majah. Karena ini dalam Sunan Ibnu Majah. Berarti kalau nanti digambar, berarti Ibnu Majah, nanti di atasnya Abdul Rabbih. Kalau hadatsana Fudail bin Sulaiman. Fudail bin Sulaiman adalah gurunya Abdul Rabbih, berarti di atasnya. Hadatsana Musa bin Uqbah. Ini di atasnya lagi. Ishaq bin Yahya bin Walid, kemudian Ubadah bin Samit, kemudian Rasulullah. Jadi kalau digambar jadinya seperti ini harusnya. Paling bawah adalah Ibnu Majah. Kemudian di atasnya, kita cek dulu. Gurunya adalah Abdul Rabbih. Abdul Rabbih. Kemudian di atasnya adalah Fudail bin Sulaiman. Fudail bin Sulaiman. Kemudian di atasnya adalah Musa bin Uqbah. Kemudian di atasnya Ishaq bin Yahya. Ini agak belok nih. Kemudian di atasnya lagi Ubadah bin Samit. Kemudian di atasnya adalah Nabi. Jadi begini gambarnya, tapi ini harusnya lurus ya, tapi ini karena tempatnya nggak cukup. Nah ini Ibnu Majah mukharijnya.
Dan harusnya ditulis sighatul tahammulnya. Misalnya Ibnu Majah dia menggunakan sana, haddatsana maksudnya. Kemudian Abdul Rabi juga menggunakan sana. Kemudian Musa Fudail juga menggunakan sana. Musa juga sana. Ini juga sana. Kecuali Al-Walid ya. Al-Walid menggunakan, ini kurang satu ternyata. Bukan. Hadan Ishaq ya betul. Ishaq bin Yahya menggunakan an, ini bukan sana tapi an. Nah, harusnya dibikin seperti itu. Kemudian kita bikin yang satunya lagi. Yang Ibnu Majah yang bawahnya. Ini, yang ini. Ibnu Majah juga, tapi sanadnya beda. Ini berarti dari Ibnu Majah kita agak ke atas sedikit ya. Ibnu Majah. Kemudian di atasnya adalah Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya. Di atasnya Abdul Razak. Di atasnya Ma'mar. Di atasnya Jabir Al-Ju'fi. Kemudian di atasnya Ikrimah. Kemudian Ibnu Abbas. Kemudian Nabi. Dan juga sighatul tahammulnya ini sana akhbaran jadi ana ya. Jabir ini Ma'mar dari Jabir baru an. Ini semua ini ana itu akhbarana. Ini sana. Yang ini an, ini an. Nah, begitu. Masing-masing dibuat satu-satu. Kemudian setelah itu dijajar baru dibuat skema yang gabungan. Oke, kita bikin contohnya untuk skema gabungan seperti ini. Jadi misalnya ini adalah hadis Innamana sukal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha rahilah. Kemudian ditakhrij dan dibuat skemanya masing-masing. Jadinya seperti ini. Ya kayak tadi yang barusan kita lakukan. Nah, supaya menjadi skema gabungan, kita bikin satu-satu dulu seperti ini berjajar. Kemudian kita gabungkan. Cara menggabungkan adalah yang terulang, nama yang terulang kita hapus. Nabi terulang kita hapus. Kita hapus. Ya, Nabi kan orangnya satu, harusnya satu aja. Jadi dalam skema itu kaidahnya adalah tidak boleh ada nama yang sama terulang. Maksudnya nama dan orang yang sama itu terulang nggak boleh. Dia harus sekali saja disebut, kecuali mukharijul hadis yang paling bawah. Ya, itu boleh. Karena kadang-kadang kalau mukharijul hadis tuh kadang kita nggak bisa dibuat garisnya, nggak bisa ketemu karena jaraknya jauh-jauhan. Tapi kalau yang di atas harus semua tidak boleh terulang. Jadi kalau misalnya terulang itu pasti salah. Ada skema misalnya skema gabungan, ada rawi yang sama diulang. Ini Ibnu Jarir, sini Ibnu Jarir juga. Orang yang sama, itu pasti salah. Jadi harus dibuang salah satu. Digabungkan dengan panah supaya diketahui jalurnya dari mana. Baik, jadi Nabi, kemudian Ibnu Umar ini kita ambil satu, yang lain dihapus. Kemudian kita lihat Ibnu Umar bawahnya siapa muridnya? Ada dua, Salim dan Zaid bin Aslam. Yang sama, Zaid bin Aslam kita hapus. Kita sisakan satu, kemudian kita bikin garis antara Ibnu Umar dengan
dua muridnya ini supaya kelihatan bahwa Salim dan Zaid ini sama-sama ngambil dari Ibnu Umar. Oke, kemudian kita pergi ke Salim. Salim selesai di Bukhari, tidak punya murid yang lain. Dia cuma satu muridnya Zuhri. Zuhri ke Syuaib, Syuaib ke Abu Yaman ke Bukhari, selesai. Zaid bin Aslam punya berapa murid? Dilihat. Oh, ada dua murid, Abdul Aziz dengan Abdurrahman. Yang sama kita hapus. Kemudian kita kasih garis antara Zaid bin Aslam dengan Abdul Aziz dan Abdurrahman. Baik, pergi Abdul Aziz. Abdul Aziz berapa muridnya? Ada dua, Hisham dan Qutaibah. Kita bikin garis kepada keduanya. Hisham selesai di Ibnu Majah, Qutaibah selesai di At-Tabrani. Oke, Abdurrahman. Berapa muridnya? Hasan dan Hashim. Kita kasih garis. Hashim selesai di Ahmad, Hasan juga selesai di Ahmad. Jadi ketika digabungkan hasilnya akan harusnya seperti ini. Tapi ini masih kurang, masih ada kurang sighatu tahammulnya ya. Harusnya ditulis ini, sighatu tahammulnya harus ditulis ini. Jadi kalau harusnya di sini misalnya ini harus ada sana begitu. Di sini sana ini an gitu harusnya. Ini kurang lengkap. Nah, begitu nih. Kalian nanti tugasnya seperti ini aja, mentakhrij dan membuat skema gabungan. Ya. Oke, saya kasih satu contoh lagi yang lain. Misalnya ini hadis yang lebih banyak sanadnya. Hadis mengenai perintah untuk nadhar ketika akan menikah. Annahu khataba imra'atan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Undur," ini salah bukan undur Syu'bah ini. "Undur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakum." Ini. Nah, begini harusnya. Baik, kita takhrij hadis ini. Ada berapa riwayat? Yang pertama, riwayat dari At-Tirmidzi, kita bikin skemanya. Nah, ini sudah bagus ya dengan sighatu tahammul wal adanya disebutkan di sini nih, hadatsana hadatsani an ini harusnya juga ada nih an. Ya, kemudian riwayat kedua dari An-Nasa'i dalam sunannya dibuat. Kemudian yang ketiga dari Ibnu Majah. Lihat Ibnu Majah dia gurunya 3. Nah, ini nanti kita harus belajar ini juga. Kalau ada nanti kita habis ini kita belajar biar tahu. Ibnu Majah gurunya 3, semuanya dari Abdul Razak. Kemudian riwayat jalur yang lain dari Ahmad. Kemudian dari Ahmad juga. Kemudian dari Ad-Darimi. Nah, setelah kita bikin semua ini satu-satu, kita bikin dijejer. Kemudian yang sama dihapus ya. Dihapus, disisakan satu kayak tadi. Rasulullah tinggal satu, bawahnya Mughirah, ada sahabat lain tidak ada, berarti semua dihapus kecuali satu. Bawahnya Mughirah ada berapa? Ada Bakar, Anas, berarti ada 2. Yang Bakar yang sama kita hapus, sisakan satu, tinggal Anas. Kasih garis antara Mughirah dan Bakar dan Anas untuk menunjukkan bahwa Bakar dan Anas sama-sama murid dari Mughirah. Oke, pergi ke Bakar. Bakar muridnya berapa? 1, 2, cuma 1. Bakar muridnya cuma Asim bin Sulaiman saja. Berarti yang sama kita hapus, tinggal 1. Anas muridnya 1. Oke, Anas ini selesai ya, tidak punya percabangan lagi. Anas ke Sabit, Bunani, ke Ma'mar, ke Abdul Razak. Abdul Razak punya 3 murid, kemudian ke Ibnu Majah, selesai. Pergi ke Bakar. Bakar punya murid Asim. Asim punya murid berapa? Ada Ibnu Abi Zaidah, Hafs bin Iyas, Abu Muawiyah, Sufyan. Berarti yang sama cuma Sufyan, kita hapus 1. Yang lain kita sisakan, kasih garis antara murid-muridnya ini dengan Asim. Kemudian pergi Ibnu Abi Zaidah, muridnya ada Ibnu Mani, selesai di Tirmidzi, Hafs bin Iyas selesai di Nasai, Abu Muawiyah selesai di Ahmad, Sufyan selesai di Ad-Darimi, dan kemudian Sufyan punya 2 murid, bukan selesai di Darimi. Sufyan punya 2 murid, Qabisah dan Abdul Razak. Maka kita kasih garis antara Sufyan dengan 2 muridnya. Dan ternyata Abdul Razak juga ada di sini, maka berarti kita juga kasih garis ya ke Abdul Razak yang di sini. Untuk menunjukkan bahwa Abdul Razak selain mendapatkan dari Sufyan juga mendapatkan dari Ma'mar.
Yang di sini selesai di Ahmad, yang di sini selesai Ibnu Majah, sini selesai dari. Maka ketika digabungkan, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kurang, yang ini kurang eh siqatu tahammulnya, harusnya di sini ada sana, sana dan seterusnya. Ya. Begitu. Tinggal sedikit lagi, satu lagi yang mungkin kalian harus perlu berhati-hati, yaitu kalau ada tahwil dalam sanad. Tahwil itu seperti ini. Misalnya kita kasih contoh. Misalnya kita buka muwatta jarang. Saya Muslim yang sering tahwil tuh. Saya Muslim. Ya. Ini belum ketemu sebentar. Oke, yang ini dulu. Ini agak gampang, gak ada tahwil tapi ada dua. Muslim mengatakan haddatsani Harun bin Sa'id Al-Aili wa Ahmad bin Isa. Kalau ada wa berarti gurunya ada dua. Jadi nanti gambarnya Muslim di atasnya ada dua guru, Harun dan Ahmad bin Isa. Tapi qala duanya berkata haddatsana Ibnu Wahab. Jadi keduanya nanti kembalinya kepada Ibnu Wahab. Jadi kalau digambar begini nih. Kalau digambar ini Muslim ke atas dia punya dua guru yaitu Ahmad dan siapa tadi satu lagi? Dan Harun. Ahmad dan Harun. Nah, ini begini gambarnya nanti. Nah, ini Muslim. Nah, ini nanti kemudian masing-masing punya guru. Tapi ternyata di sini qala dua-duanya kepada Ibnu Wahab. Jadi duanya ngambil dari Abdullah bin Wahab. Ibnu Wahab. Nah, begini. Wahab dari Amr dan seterusnya. Ini Amr dan nanti seterusnya sampai atas. Oke, yang ini agak gampang. Ya, karena ada wa di sini berarti dua ya. Oke, ya, saya carikan yang contoh yang tahwil. Ya, ini tahwil. Ya. Muslim mengatakan haddatsana Minjab bin Harith At-Tamimi. Oke, kita bikin satu-satu. Muslim mengatakan haddatsana Minjab. Minjab. Oke. Minjab dari siapa? Akhbarana Ibnu Mushir. Minjab dari Ibnu Mushir. Berarti ini Minjab, ini Ibnu Mushir. Tapi kemudian Muslim mengatakan haun. Ha artinya tahwil. Tahwil artinya mulai dari sanad paling depan lagi. Jadi mulai dari awal lagi. Qala wa haddatsana Utsman bin Abi Syaibah haddatsana Jarir. Berarti gurunya Muslim di sini adalah Utsman bin Abi Syaibah dari Jarir. Berarti di sini nanti ada satu lagi di sini baru Utsman bin Abi Syaibah ngambil dari Jarir. Ini sama-sama ke Muslim. Ya. Tahwil ha. Tahwil lagi. Haddatsana Muhammad bin Rafi. Nah, di sini ada lagi Muslim dapat Muhammad bin Rafi dari Muhammad bin Rafi. Ya, gini. Muhammad bin Rafi. Haddatsana Yahya bin Adam. Ini Yahya bin Adam. Kemudian haddatsana Mufaddal. Ini dari Mufaddal.
Terus dia mengatakan kulluhum anil a'mash. Kulluhum ini siapa? Kulluhum adalah yang semua yang di akhir sana tadi. Ini kalau di sini yang dari Minjab nih Ibnu Mushir. Yang sini berarti Jarir, yang sini Mufaddal. Tiga-tiganya Ibnu Mushir, Jarir dan Mufaddal itu dari A'mash. Berarti nanti gambarnya ini semua ya begini itu dari Al-A'mash. Nah, begini jadinya. Jadi kita lihat berarti di sini Muslim ini punya 3 guru, tapi salah satu yang ya semuanya nanti dari A'mash, tapi yang dari Muhammad bin Rafi ini ada 3 orang, tapi kalau dari yang 2 ini cuma 2 orang antara dia dengan A'mash. Artinya yang sini, yang ini berarti nazil ya, sanad yang nazil. Nazil artinya rendah. Kenapa disebut rendah? Karena dia banyak antara dia dengan Rasulullah jaraknya lebih banyak. Nah, kemudian A'mash ini kita teruskan sesuai dengan sanadnya dari Ibrahim, dari Alqamah dan Aswad ya. Dari Ibrahim, kemudian dari Alqamah. Ini sudah masuk hadisnya ini Alqamah dan Aswad. Aswad. Ini sudah masuk hadisnya. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi tahwil itu artinya dia mulai sanad dari baru. Oke, kita contoh satu lagi yang lain. Ya, ini ada. Muslim mengatakan haddatsana Khalaf bin Ibrahim bin Hisham. Muslim. Khalaf bin Hisham. Kemudian dari Abul Ahwas. Haddatsana Abul Ahwas. Ini Abul Ahwas. Jadi ini Muslim. Khalaf bin Ibrahim. Abul Ahwas. Terus Ha'un. Tahwil. Berarti sanad baru. Wa haddatsana Ibnu Abi Umar. Muslim juga dapat dari nah begitu gambarnya. Ibnu Abi Umar. Ibnu Abi Umar. Ibnu Abi Umar dapatnya dari Sufyan. Sufyan. Dia mengatakan kilahuma an Abi Ya'fur. Keduanya dari Abu Ya'fur. Kilahuma artinya adalah Abul Ahwas dan Sufyan yang terakhir disebut. Keduanya ini dari Abul Ya'fur. Kemudian diteruskan sampai akhir bihadal isnad dengan sanad ini. Sanad ini yang mana? Sanad yang sebelumnya. Jadi harus kita lihat halaman sebelumnya yang ini. Nih Abi Ya'fur bukan Asfur. Abi Ya'fur dari Mus'ab bin Sa'ad, dari Mus'ab bin Sa'ad dari Nabi. Ya, gambarnya jadi seperti ini. Baik, begitu ya. Semoga memahami. Nah, tugasnya sekarang kalian adalah tugas kelompok untuk melakukan takhrij dan membuat skema masing-masing dulu dan skema gabungan. Jadi setelah ditakhrij nanti kan dapat turuknya, turukul hadis, telur periwayatannya. Dibuat skemanya masing-masing, kemudian setelah itu dijadikan skema yang gabungan untuk yang ditakhrij tersebut. Hadisnya yang mana? Hadisnya adalah hadis yang sama yang kemarin ya, sesuai dengan tugas yang sebelumnya. Jadi kalau kelompok 1 hadis 1, kelompok 2 hadis 2 dan seterusnya. Kelompok 6 berarti hadis nomor 1, kelompok 7 hadis nomor 2. Sama dengan sebelumnya. Kalau kemarin mensyarah, sekarang mentakhrij. Begitu ya. Jadi pekan depan kalian presentasi menampilkan hasil dari takhrij dan skemanya. Demikian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Saya tunggu nanti hasil dari tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.